Selamat datang di program studi Statistika Universitas Tanjung Pura. Terletak di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Pontianak, program studi Statistika Universitas Tanjung Pura menjadi satu-satunya program studi statistika di Kalimantan Barat. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2013, program studi statistika pada perjalanannya telah banyak menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang statistika, komputasi, dan aplikasinya. Di program studi statistika Universitas Tanjung Pura terdapat 3 peminatan, yaitu bisnis keuangan, sosial industri, lingkungan, dan kebencanaan. Program studi statistika Universitas Tanjung Pura juga didukung oleh fasilitas-fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium statistika, laboratorium komputer, smart area, pojok statistik, dan ruang baca. Fasilitas-fasilitas tadi diharapkan dapat menunjang terwujudnya visi, misi, dan tujuan program studi statistika Universitas Tanjung Pura. Berikut adalah dosen-dosen yang mengajar di program studi statistika Universitas Tanjung Pura. Program studi statistika Universitas Tanjung Pura juga terlibat aktif dalam berbagai macam kegiatan untuk menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Bersama data, kita terangi dunia. Mari bergabung di program studi Statistika Universitas Tanjung Pura. Mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Ibu Neva Satyahadewi, MSc, CRA, CRP, CRNP. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta talkshow Get to Know Prodi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini, kita akan mengikuti serangkaian acara talk show seputar program studi statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Saya, Siti Afradisma Kusumarenggar, yang akan membantu jalannya acara pada hari ini.
serta kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunannya, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sesi talk show, dan yang terakhir penutupan. Hadirin sekalian, tentunya agar acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan menjadi berkah bagi kita semua, maka setelah ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Nurul Ihsan. Kepada Saudara Ihsan, kami persilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi yang beragama Islam, perkenankanlah saya untuk memimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami sedang menyelenggarakan acara talk show Prodi Statistik. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikan semua itu nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa bagi pendidikan kami. Tempatkanlah senantiasa kami dan mereka semua ini dalam naungan perlindungan dan rahmat-Mu. Ya Allah, kami memohon perkuatkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami agar dapat lebih bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah yang mujib, perkenankanlah doa dan permohonan hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nurul Ihsan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi talk show yang akan dipadu oleh moderator kita, yang merupakan salah seorang mahasiswi program studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, serta merupakan Duta Penggerak Literasi dan Duta Pendidikan Kalimantan Barat 2023. Kepada Saudari Yohana Gabriela Richita, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Disma selaku MC kita pada hari ini. Wah, luar biasa sekali. Ibu Neva, apa kabar Ibu? Sangat cantik pada hari ini seperti biasanya. Halo pagi Kak. Sehat juga ya hari ini. Semoga semuanya bahagia ya. Weekend kita ketemu Amin. online nih. Iya benar, udah nggak sabar ya Bu mau mulai perkuliahan kembali. Sebelum kita memulai talk show, perkenankan saya untuk membacakan CV Ibu ya Bu. Saya mohon izin. Kepada teman-teman, pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Beliau bernama Ibu Neva Satya Hadewi, SSI MSc, CRA CRP CRMP. Untuk riwayat jabatan beliau merupakan tahun 2005 merupakan dosen tetap jurusan Matematika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Pada tahun 2013 hingga 2014 merupakan Ketua Pengelola Prodi Statistika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Pada tahun 2014 hingga 2015 merupakan Ketua Prodi Statistika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Pada tahun 2015 hingga 2017 merupakan Ketua Jurusan Matematika FMIPA Universitas Tanjung Pura, dan pada tahun 2017 hingga 2021 merupakan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FMIPA Universitas Tanjung Pura.
Untuk riwayat pendidikan beliau, pada tahun 2000 hingga 2004, beliau mengenyam pendidikan S1 Matematika di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun 2008 hingga 2010, beliau mengenyam pendidikan S2 Matematika di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2021, beliau mengikuti pelatihan dan sertifikasi bergelar CRA dan CRP dari BNSP. Dan pada tahun 2021, beliau mengikuti sertifikasi bergelar CRMP dari American Academy of Project Management, Colorado Springs, USA. Wah, luar biasa sekali. Dan untuk teman-teman yang ingin menghubungi beliau bisa mengirimi di kontak person beliau pada nomor 081345293480 dan pada email beliau pada neva.satya@gmail.untan.ac.id. Oke, cool banget Ibu Neva. Selamat datang Ibu. Kami ucapkan semoga Ibu selalu sehat selalu dan dapat bertemu secara langsung dengan kami di perkuliahan kita yang tak lama lagi akan kita adakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya ya untuk hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Baik Ibu, Oke. terima kasih Ibu. Oke, jadi berhubung hari ini kita temanya adalah talk show, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang kami sangat senang jika Ibu dapat menjawabnya. Yang diantaranya itu adalah, Ibu boleh tolong jelaskan kepada kami, Ibu, apa sih itu program studi statistika? Terima kasih, Ibu. Oke, siap. Kita temanya hari ini bincang-bincang santai ya. Eh, Bagaimana kita bisa mengenal lebih lanjut tentang program studi statistik. Namun sepertinya eh, biar lebih semangat ya Kak ya untuk audiens kita pada pagi hari ini. eh, Tentunya nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya eh, setelah kita talk show. Dan saya akan menyediakan 3 merchandise dari program studi statistika untuk penanya terpilih dan terbaik gitu. Wow, ayo teman-teman semangat ya karena seperti Ibu bilang tadi ada merchandise loh dari program studi statistikanya langsung. Oke Ibu, waktu dan tempat Iya. dipersilahkan. Iya, oke. Kalau kita berbicara tentang prodi statistik itu apa gitu ya. Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah statistik ataupun statistika. Nah, di sini kita eh, telah mengenal bahwa statistika itu sendiri merupakan suatu cabang ilmu matematika ya, di mana mempelajari bagaimana kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Nah, kalau kita mau bilang singkatnya nih ya, berarti statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan data. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, apa sih prodi statistik gitu ya? Berarti program studi yang tentunya eh, kita mempelajari ilmu-ilmu statistikanya gitu ya, bagaimana kita belajar merencanakan, bagaimana kita belajar mengumpulkan data, menganalisis data, sampai dengan kita menginterpretasikan bahkan merepresentasikan data tersebut gitu. Nah, tentunya kalau kita mau lebih lanjut mengenal tentang program studi statistika Fakultas MIPA Untan ini, kita bisa menengok sedikit ke belakang ya sejarahnya. Kapan sih prodi statistik itu ada gitu ya? Karena ternyata ya, meskipun usianya ya sudah bisa dibilang lumayan lama ada di Kalimantan Barat, masih ada yang mungkin belum tahu kalau di Untan ini ada prodi statistik. Padahal prodinya keren banget loh, apalagi ada kakak-kakak cantik yang berprestasi, kakak-kakak ganteng, abang-abang ganteng yang prestasinya luar biasa serta kurikulumnya yang wow gitu ya. Nah, prodi statistik ini sendiri di Fakultas MIPA di Untan ya berdiri sejak tahun 2013. Nah, kalau kita melihat kalau suatu institusi akan mengusulkan pembentukan atau berdirinya sebuah program studi, tentunya prosesnya ini bisa kita katakan sangat ribet gitu ya, banyak prosesnya panjang. Tetapi bagi saya, program studi statistik ini merupakan sebuah anugerah gitu ya, karena bisa dibilang kilat khusus gitu ya. Kita mengusulkan proposal pendiriannya
yang kita perkirakan sekitar 1 tahun lebih baru bisa terrealisasi, alhamdulillah nggak sampai dalam hitungan bulan. eh, Program studi tersebut disetujui dan langsung bisa beroperasi di September 2013 itu. Jadi sudah sudah terlewati masa penerimaan mahasiswa baru pada saat itu sampai dengan eh, penerimaan yang jalur mandiri. Nah, baru ada pengumuman bahwa prodi statistik Untan resmi dibuka dan beroperasi melalui jalur mandat ya. Jadi dapat mandat khusus nih dari Dirjen Pendidikan Tinggi sesuai dengan SK nomor 630 garing E2 DT 2013 tertanggal 10 Juli 2013. Jadi kalau kita runut ke belakang sudah sekitar 10 tahun kita ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya program studi statistik ini yang ada di Fakultas MIPA Untan merupakan satu-satunya program studi statistika yang berada di wilayah Kalimantan Barat. Nah, inilah sebuah kekuatan bagi kita ini untuk bisa terus mengembangkan, memajukan program studi statistik dan menjaring bibit-bibit unggul adik-adik tercinta dari sekolah-sekolah di seluruh Kalimantan Barat. Bahkan kalau eh, kita melihat riwayat mahasiswa yang ada pernah studi di Prodi Statistika, tidak hanya dari Kalbar loh yang masuk di Prodi Statistika, tetapi ada dari Sumatera juga, dari Natuna juga. Berarti kita bisa mengatakan bahwa Prodi Statistika kita tidak hanya eksis di Kalbar, tetapi sudah dikenal juga di luar Kalbar. Gitu, Kak Yohana. Baik, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya, Ibu. Berarti dihitung-hitung kita kan resminya ada di UNTAD tahun 2013 ya, Ibu ya. Sekarang udah tahun 2024. Berarti udah hampir 11 tahun ya, Bu, kita berdiri di FMIPA Untan ini. Iya, benar. Dan saya merasakan suatu sensasi yang luar biasa. Saya bisa bilang saat ini saya mengalami dejavu, tapi dejavu yang luar biasa. Pada saat program studi statistik berdiri di 2013, kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi ketua pengelola program studi statistik, di mana kami hanya berjalan dengan sekitar berapa ya, 23 mahasiswa baru kalau tidak salah. Dan sekarang luar biasa peminatnya eh, dan dengan apa bibit-bibit unggul Kalbar juga ada di prodi statistik. Biasa sekali Ibu. Jadi teman-teman bisa kita dengar langsung dari Ketua Prodi program studi kita langsung bahwa memang statistika merupakan salah satu program studi bisa dibilang the best lah Bu ya di FMIPA Untan ini. Karena dengan umur kita yang mungkin lebih muda daripada umur program studi lainnya, tapi kita udah menghasilkan bibit-bibit unggul yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan juga siswa-siswi yang masuk ke dalam program studi bukan hanya dalam lingkup Kalbar aja, namun di pulau-pulau lainnya yang Indonesia. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke baik Ibu. Apa hanya jurusan IPA saja yang bisa masuk program studi statistika? Bagaimana dengan SMK, Bu? Kalau kita berbicara untuk dari mana saja yang bisa masuk ke program studi statistik, tentunya uh, bisa dari SMA, SMK atau MA ya sederajat. Nah, inilah apa ya ke keunggulan dari prodi statistik ini. Nah, tentunya uh, siswa atau calon mahasiswa baru yang mendaftar ke prodi statistik ini tentunya sudah memiliki pertimbangan khusus ya, kenapa memilih di prodi statistik. Berarti dia punya dasar yang kuat gitu ya, dan juga punya minat yang tinggi untuk bisa berada di prodi statistik. Nah, terkait dengan eh, apa asal dari siswa tersebut gitu ya. Nah, tentunya ini nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang eh, apa ya? Apa yang harus dipunyai calon siswa gitu ya yang untuk yang berminat ke prodi statistik gitu. Kemudian ada syarat khusus nggak nih bisa masuk ke prodi statistik ya. Kita akan kupas lanjut.
Baik, Ibu. Berarti memang kuncinya adalah yang penting punya niat dan semangat yang tinggi dulu ya, Bu, untuk bisa masuk program studi statistika. I- Iya, benar. Baik, kita lanjut ya, Ibu, ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kuliah di statistika itu seperti apa ya, Bu? Dan kira-kira materi apa sih yang harus dikuasai pada saat SMA atau SMK untuk bisa masuk di program studi statistika, Bu? Oke, sebelum saya jawab kuliah di statistik itu seperti apa, saya tanya Kakak Yana dulu. Dulu waktu mau milih prodi statistik tuh yang ada di benaknya apa, Kak? Yang ada di benaknya, waduh, ini jujur Bu ya, karena saya tuh sangat mengagumi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, dan kecerdasan itu bisa dibilang apa ya, erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang itu dimana tentang menghitung-menghitung dan segala macamnya. Saya merasa tertantang Bu, bisa nggak ya kira-kira saya menjadi salah satu orang yang dengan kemampuan kognitif yang bisa dibilang luar biasa, karena kan statistika memang wah hitungannya cukup mengasah otak sekali ya Ibu. Jadi saya tertantang, akhirnya saya masuk dan ternyata inilah jodoh saya keterima Ibu. Dan selama saya berkuliah, saya memang tidak terkejut sih Ibu kalau misalnya ada yang tiba-tiba pelajarannya sedikit melampaui akal saya. Karena memang pada dasarnya saya udah, wah ini pasti harus kayak gini nih. Seperti itu Ibu. Wow, luar biasa. Iya, eh, kalau kita melihat aja dari katanya, kata dasarnya statistika, pasti langsung yang ada di benak kita adalah hitung-menghitung gitu ya. Nah, di sini kalau kita kuliah di statistik, tentunya kita belajar banyak tentang tentang data gitu ya. Nah, data ini biasanya kita tinggal lihat aja nih, tinggal menikmati ya. Ada tabel, kemudian ada infografis, kemudian ada apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang tinggal kita simak aja seperti ini aturannya, seperti itu aturannya. Nah, ternyata disinilah eh, prodi statistik atau ketika kita kuliah di statistik ini mempunyai peranan di situ. Peran kita apa sih gitu ya? Kita di situ belajar tentang bagaimana proses tadi bisa mengumpulkan data secara baik dan benar. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan data itu mau dibawa ke arah mana, kita menganalisisnya, kita menginterpretasinya. eh, kita olah sedemikian hingga sehingga kita bisa memvisualisasikan data itu baik nanti bisa kita eh, dapatkan sebuah tabel yang siap saji seperti yang ada di apa di BPS atau di instansi lainnya gitu ya. Bahkan data ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, eh, kalau kita boleh mengatakan data statistik yang dihasilkan atau dipresentasikan ini tentunya harus mudah dipahami, ya, harus mudah dipahami orang yang apa mengkonsumsinya gitu. Nah, ini adalah salah satu tantangan ketika kita eh, belajar statistik, ketika kita kuliah statistik, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang enak untuk dinikmati oleh orang gitu ya. Nah, pasalnya informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan dan analisis data tersebut tentunya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan ya, terutama dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, keputusan atau kebijakan ini nggak melulu berhubungan dengan pemerintah gitu ya, tetapi juga banyak apa dipakai di dunia industri juga di apa di perkantoran atau institusi-institusi yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ketika kita sudah mengetahui bahwa kuliah di statistik ini kayak gitu yang kita pelajari gitu ya. Nah, berarti kita harus apa ya, memperkuat diri kita dulu nih. Ketika kita ingin masuk prodi statistik. Nah, apa nih yang harus kita perkuat nih? Nah, tentunya kalau di apa kalau di mulai kita sekolah dari SD, SMP, SMA tentunya sudah ada pelajaran matematika ya, ada hitung-hitungan di situ. Nah, tentunya di sini eh, materi matematikanya harus kuat gitu ya. Nah, selain itu kalau kita apa kita lihat
materi matematika, pelajaran matematika terutama di SMP sekarang pun udah mulai banyak nih memuat tentang materi-materi statistik. Bahkan di SD aja udah dikenalin materi statistik. Hal yang sederhana menghitung rata-rata aja udah ada di SD gitu. Nah, ini betapa betapa pentingnya bahwa ilmu statistik perlu dikenalkan sedari dini gitu ya, supaya eh, kita bisa bisa memiliki basic yang kuat dalam ilmu hitung menghitung baik matematika ataupun statistik. Karena pada dasarnya di sini kalau ilmu statistik itu merupakan penerapan dari konsep matematika yang ada. Demikian, Kak. Baik, Ibu. Berarti memang pada dasarnya kuliah di statistika itu materi yang harus dikuasai itu memang matematika ya Ibu ya, karena memang itu adalah pondasi kita. Karena di setiap kita belajar kan pasti akan ada hitung-hitungannya Ibu. Ya, kalau kalau kita merujuk pada angka-angka, berarti ilmu matematika kita harus kuat gitu ya. Nah, di samping itu mungkin kalau di SMA sudah ada pelajaran komputer ya, SMP juga ada pengenalan komputer gitu. Nah, di situ juga kita membutuhkan basic basic dari komputer, penguasaan IT, karena nanti ketika kita kuliah di statistika itu juga kita akan belajar tentang programming gitu. Jadi selain matematika, kita juga perlu kuat di dalam hal komputer ya. Lalu bukan berarti ilmu-ilmu yang lain yang ada di SMA, di SMP itu nggak penting. Semuanya penting. Nah, tadi saya singgung bahwa statistika itu bisa kita katakan bahwa dia merupakan bentuk atau wujud lain dari terapan dari matematika gitu ya. Nah, di dalam statistik itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kalau kita berbicara data, hampir di semua bidang bidang ilmu ya berkaitan dengan data. Nah, misalkan kalau kita berbicara tentang dunia kesehatan, kalau dunia kesehatan berarti kaitannya dengan ilmu apa nih? Oh, ilmu kedokteran, oh, ilmu kesehatan juga gitu ya, IPA-nya, biologinya, kimianya. Nah, di situ kan eh, akan memerlukan pengetahuan lain tentang ilmu-ilmu sains yang lainnya ya gitu. Sehingga eh, eh, kita bisa menerapkan ilmu statistika itu di berbagai bidang. Seperti itu, Kak. Baik Ibu, sungguh luar biasa ya Ibu program studi statistika kita ini karena ternyata bukan hanya tentang menghitung-menghitung, cuman bisa dibilang memang dalam kita berkehidupan atau mungkin kita kerja, kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya ilmu dalam menghitung. Nah, statistika ini mungkin menurut saya memang penyempurnaan dari ilmu penghitung itu sendiri ya Bu, karena tadi kita juga belajar tentang programming, kita bukan hanya belajar tentang hitung-hitungan. Sungguh luar biasa Ibu. Baiklah kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini mendengar bahwa statistika di FMIPA Untan itu kan jurusan matematika. Lalu kita program studinya statistika. Kira-kira apa sih Bu perbedaan dari statistika dengan matematika? Oke, iya, benar sekali Kak. Kita memang program studi statistika itu berada di bawah jurusan matematika gitu ya. Nah, sehingga ada dua program studi di dalamnya. Satunya lagi program studi matematika. Nah, sama nggak ya gitu ya yang kita pelajari di kedua prodi ini gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang matematika dan statistika, tentu ada perbedaannya di sini. Kita lihat dari bentuk kata dasarnya aja, definisi dari kata dasarnya itu ya. Nah, eh, kalau kita mendeskripsikan matematika, tentunya matematika ini lebih banyak berbicara tentang belajar tentang konsep dari suatu rumus gitu ya. Kemudian belajar keseluruhan tentang matematisnya itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang statistika, ini lebih keterapan dari matematika itu sendiri. Nah, sehingga pembeda dari kedua prodi ini tentunya bisa kita lihat dari tujuan pendirian
prodinya yang pertama. Kita bisa melihat dari visi, misi, dan tujuan dari adanya program studi tersebut. Nah, saya spill nih untuk visi, misi, dan tujuan dari prodi statistik. Nah, tentunya kalau di sini ada apa kakak-kakak atau abang-abang mahasiswa prodi statistik, ini harusnya udah lengkap ya, udah mendarah daging visi, misi, dan tujuan prodi gitu. Karena eh, dengan kita mengetahui visi, misi, dan tujuan dari prodi ini sendiri, ini akan menumbuhkan apa ya eh, semangat tersendiri dalam kita menempuh studi di program studi statistika. Nah, kalau kita merujuk pada visi dari program studi statistik di sini, tentunya program studi statistika menjadi institusi yang unggul di Borneo dalam bidang pendidikan itu sendiri, kemudian bidang penelitian statistika dan terapannya, serta menghasilkan luaran yang berdaya saing dan inovatif. Nah, kalau kita berbicara Borneo, artinya ini adalah kita menjadi institusi unggul yang berada di Pulau Kalimantan ya. Nah, Pulau Kalimantan ini kita berbicara pulaunya, bukan provinsi yang ada di Kalimantan. Artinya apa? Kita pengen menjadi institusi yang unggul, di mana di Pulau Kalimantan itu ada apa sih? Ada Malaysia ya yang berbatasan dengan kita, gitu. Kita deketan dengan Brunei, gitu ya. Berarti kita ingin menjadi institusi unggul yang selain selain ada di Indonesia, berarti kita ingin bersaing juga, ingin unggul juga di mancanegara, seperti itu. Nah, kalau kita merujuk pada misi adanya program studi statistik ini sendiri, kita misinya adalah menyelenggarakan pendidikan yang kreatif dan inovatif ya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang statistika dan terapannya. Nah, kemudian selain itu misi kita adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tentunya dalam bidang statistika, kemudian berorientasi pada pengembangan potensi sumber daya lokal. Nah, kalau kita berbicara tentang pengembangan potensi sumber daya lokal, kita bisa menilik di Kalbar ini apa aja sih potensi sumber daya lokalnya, gitu kan? Kita punya sawit, kita punya lahan gambut, ya, kita bagaimana kita bisa mengembangkan itu untuk memajukan Kalimantan Barat. Nah, selain itu kita juga punya misi gitu ya, menjalin kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional. Nah, tentunya ini untuk mengembangkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, visi misi ini tentunya tidak akan bisa kita capai dengan baik tanpa adanya kerjasama yang baik dari pihak institusi, dari pihak fakultas, program studi, dan tentunya adik-adik mahasiswa kebanggaan prodi statistik itu sendiri yang luar biasa kerennya di sini ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya tujuan dari adanya program studi statistik itu sendiri ya? Eh, yang pertama, tujuan kita adalah kita akan menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional. Nah, unggul dan profesional dalam bidang apa nih? Dalam bidang statistika, komputasi, dan serta aplikasinya. Makanya tadi saya singgung, kalau kita mau masuk prodi statistik, apa nih basicnya harus kuat? Iya, matematikanya untuk hitung-hitungan harus oke, komputasinya, dan juga basic ilmu-ilmu sains yang lainnya untuk mendukung terapan aplikasi dari ilmu statistik itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, tujuan prodi statistik itu adalah untuk menghasilkan publikasi ilmiah yang mendukung perkembangan keilmuan statistika yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, mungkin eh, kalau kita hobi baca ya, eh, hobi searching gitu, apalagi kakak-kakak yang mendekati masa tugas akhir gitu ya. Nah, tentu cari literatur yang bisa dijadiin bahan untuk skripsi. Nah, ini adalah salah satu tujuan kita gitu ya, menggenjot, mengejar eh, supaya kita bisa banyak menghasilkan publikasi ilmiah tentunya, eh, biar bisa ada keberlanjutannya untuk pengembangan ilmu-ilmu yang ada dan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya kita ingin mewujudkan tata kelola program studi yang profesional. Nah, eh, perlu kita ketahui bersama bahwa tata kelola program studi yang profesional ini tentunya bisa menciptakan suasana akademik
iklim akademik yang kondusif gitu ya, baik untuk proses belajar mengajar ataupun proses akademik yang lainnya, termasuk juga dukungan untuk kegiatan kemahasiswaan. Nah, pada saat ini program studi statistik kita sudah berstatus terakreditasi baik sekali. Masih hangat ya, baru bulan apa ya, Desember akhir kemarin kita divisitasi, dan alhamdulillah kita mendapatkan peringkat akreditasi baik sekali. Nah, ini yang yang menjadi salah satu kekuatan kita, yang menjadi salah satu daya tarik kita supaya calon mahasiswa baru ini memilih prodi statistik Untan untuk menjadi pilihan kuliahnya karena sudah memiliki level yang baik sekali. Nah, satu lagi tujuan kita. Kita mau meningkatkan kerjasama nih dengan lembaga lain dalam rangka mengembangkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di bidang statistika dan terapan. Nah, perlu kita ketahui bersama, kenapa kerjasama ini penting ya, gitu ya. Nah, salah satu mata kuliah di prodi statistika yang kita adakan adalah mata kuliahnya ada kerja praktek gitu ya, ada KKN. Nah, kerja praktek ini tentunya eh, akan merujuk pada satu instansi ya, di mana mahasiswa di situ akan melatih kemampuannya, gitu, akan mengimplementasikan ilmu-ilmu dari mata kuliah yang pernah diambil dalam bidang apa ya, pekerjaan gitu. Saya contohkan, kalau magang atau kerja praktek itu kan eh, seringnya atau banyaknya ke BPS ya. Orang taunya kalau mahasiswa statistik magangnya ke BPS itu. Nah, itu nggak selalu ke di BPS gitu ya. Jadi banyak juga instansi-instansi lain seperti dulu pernah ada yang magang di Taspen, pernah magang di bank juga, kemudian juga ada di Diskominfo gitu ya. Jadi eh, luas sekali cakupan apa kerjasama dengan lembaga ini gitu ya. Jadi inilah tujuan dari pengembangan prodi statistika. Nah, satu lagi gitu ya, yang membedakan dengan program studi matematika, kita bisa melihat selain dari visi, misi, dan tujuannya adalah profil program studinya. Nah, kita punya profil program studi nih yang bisa kita katakan ini adalah ciri khas kita yang kita punyai. Kita punya tiga profilnya, yaitu ada dalam bidang bisnis dan keuangan, sosial dan industri, kemudian lingkungan dan kebencanaan. Jadi tiga profil program studi ini yang menjadi kekuatan kita. Nah, kalau kita berbicara profil program studi, tentunya kita juga punya profil lulusan gitu ya. Nah, profil lulusan ini juga membedakan dengan yang di prodi matematika. Kita punya dua profil lulusan utama, yaitu sebagai akademisi dan sebagai praktisi statistik. Nah, apa sih akademisi ya? Kalau kita eh, profilnya lulusan sebagai akademisi, berarti ini merupakan orang yang berpendidikan tinggi dan bekerja sebagai pengajar atau peneliti di sebuah perguruan tinggi, universitas, atau lembaga pendidikan tinggi. Nah, kalau profil lulusan praktisi statistik di sini yang kita maksudkan adalah yaitu pegiat atau pelaksana atau orang yang melakukan pekerjaan menggunakan metode-metode statistik. Nah, contoh pegiat statistik itu bisa sebagai data analis gitu ya, kemudian konsultan riset, nah, aktuaris, kemudian pengelola data, manajer investasi, manajer quality control, dan sebagainya. Nah, tentunya eh, satu hal lagi yang membedakan dengan prodi matematika di sini adalah bahwa prodi statistik itu berada di bawah naungan atau perhimpunan Forstat. Forstat adalah forum
statistik yang merupakan kumpulan-kumpulan kumpulan program studi statistik yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mau prodi statistik di Untan, prodi statistik di UGM, ataupun di UI ataupun di mana saja, kita mempunyai standar minimal kurikulum yang sama. Jadi eh, apa ya, calon mahasiswa nih atau adik-adik yang mungkin hadir di sini, jangan jangan galau gitu ya, jangan berkecil hati, enggak, mau kuliah di prodi statistik di Jawa aja, di UI yang udah universitasnya ternama banget. Nah, mungkin khawatir kalau mata kuliahnya beda gitu ya dengan yang ada di Untan. Nah, ini sama, kita punya standar dan kualitas yang sama, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan utama dari Bapak, Ibu guru atau Bapak, Ibu orang tua calon mahasiswa untuk meletakkan pilihan utamanya mengkuliahkan anak-anaknya di Prodi Statistik Fakultas MIPA Untan. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya Kak ya, kalau kuliah ya bisa di Untan aja. Gitu deh. Wah, panjang banget ya cerita saya. Baik Ibu, wah, sudah lengkap sekali ya teman-teman. Pertanyaan kita dijawab oleh Ibu Neva tentang apa sih perbedaan statistika dan matematika. Mungkin kelihatannya sama-sama ilmu hitung-menghitungnya, cuman ya pasti setiap program studi punya visi, misi, dan tujuan yang berbeda-beda tentunya ya Ibu. Baik Ibu, nah Benar. tadi kita kan ada sedikit membahas ya, kira-kira program studi statistika itu seperti apa sih Ibu? Nah mungkin di sini kami ingin tahu lebih dalam Ibu, tahu lebih jauh apa aja sih yang dipelajari di program studi statistika, sekiranya ada mahasiswa di salah satu penonton kita atau mungkin teman-teman calon mahasiswa mahasiswi di sini yang semakin tertarik nih dengan statistika, kira-kira apa sih yang ada dipelajari di dalamnya gitu. Kira-kira belajar apa ya kita ya di Prodi Statistik? Wow, banyak banget gitu ya. Kalau kita melihat apa yang mau dipelajari di Prodi Statistik ini, eh, di antaranya gitu ya. Ya, mungkin ada mata kuliah yang memang bisa bisa kita katakan, ih, masa sih di prodi statistik ada mata kuliah yang nggak pakai hitung-hitungan gitu? Ada loh, beneran, sumpah deh gitu. Jadi jangan khawatir, ada mata kuliah hiburan di sini. Contohnya, saya sebutin yang ringan-ringan dulu ya Kak ya. Nanti kalau saya sebutin belajar apa toeng gitu, susah tidak gitu. Iya, di sini kita belajar tentang pengenalan teknologi informasi ada gitu ya. Jadi ya, eh, kalau dulu ya saya mau flashback aja nih. Dulu zaman saya ngajar pertama kali di apa di Untan ya, di MIPA Untan. Saya masuk di Untan itu 2005 gitu ya. Percaya tidak percaya gitu ya. Ada mahasiswa yang memang dia belum belum pernah pegang komputer sama sekali, boro-boro laptop gitu ya, komputer aja baru lihat pas kuliah di Untan gitu ya. Jadi kita terasa banget gitu ketika mengajar pengenalan teknologi informasi dan komunikasi TIK atau PTI di sini, pengenalan teknologi informasi. Jadi kita ngenalin bagian-bagian dari komputer, bagian-bagian dari laptop itu apa, fungsinya apa. Bahkan kita sempat juga mengajarkan tentang Microsoft Word itu yang seperti apa, PowerPoint itu apa gitu ya, Excel itu bagaimana. Nah, saya rasa sekarang alhamdulillah banget gitu ya, bisa kita katakan bahwa laptop itu bukan lagi barang mewah, hampir hampir mahasiswa rata-rata punya laptop sekarang gitu ya. Jadi pengenalan teknologi informasinya mungkin lebih enjoy dinikmati gitu ya karena sudah pakai alatnya sendiri dan mungkin lebih familiar sehingga kebanyakan kalau untuk mata kuliah pengenalan teknologi informasi ini mahasiswa baru gitu ya nggak merasa kesulitan lagi gitu. Nah, kemudian tadi saya bilang ada yang nggak pakai hitung-hitungan loh, apa tuh gitu, kewarganegaraan gitu. Iya, kalau kalau dulu kalau di di SMA apa Pancasila, PPKN ya dulu kalau saya sekolah PPKN dulu materinya. Eh, di sini ada juga bahasa Indonesia gitu. Nah, yang hobi bahasa Inggris nih ada mata kuliah bahasa Inggris gitu. Jadi eh, jangan jangan takut dulu kalau semuanya mata kuliahnya itu kan enggak. Dan ini komposisinya ya. Saya kasih bocoran dikit untuk yang baru mau akan menjadi atau mendaftar di prodi statistik gitu. Eh, Mata kuliah ini gitu ya.
didistribusikan secara adil dan merata di setiap semester sehingga di semester 1 dan semester 2 kita masih bisa menikmati mata kuliah yang nggak pakai hitung-hitungan. Artinya mata kuliah penghibur hati yang lara ketika kita pusing menghitung gitu. Jadi eh, kalau di semester 2 kita punya mata kuliah kewirausahaan dengan agama. Nah, tentunya ini merupakan mata kuliah wajib ya kalau agama gitu. Jadi nggak hanya di jenjang sekolah menengah pertama atau atas yang ada agama, tapi ketika kita sudah jadi mahasiswa pun tetap dibekali ilmu agama. Terus ada lagi mata kuliah yang menyenangkan loh, kewirausahaan gitu. Nah, jadi kita nggak melulu apa di dicekokin ya, dikasih materi-materi berat, tapi skill entrepreneur kita juga diasah di sini dalam mata kuliah kewirausahaan dan juga tentunya mata kuliah kewirausahaan ini eh, disupport juga oleh baik fakultas atau universitas melalui berbagai program kegiatan gitu ya, yang bisa melatih jiwa wirausaha eh, apa adik-adik semua. Nah, lalu kalau untuk yang lainnya nih mata kuliahnya ya tentang apa ya ada aljabar gitu ya. Aljabarnya ini eh, kita pernah dapat ilmu matrik ya gitu ya. Bagaimana menghitung matrik gitu. Eh, ini udah lebih lanjut lagi kita diajarinnya gitu. Nah, kemudian kita juga belajar tentang analisis data, baik analisis data eksploratif, bagaimana kita mengumpulkan data, membuat statistik deskriptifnya, sampai dengan nanti kita belajar tentang ada juga analisis data, tetapi analisis datanya yang spasial, artinya sudah dikaitkan dengan apa spasial berarti wilayah ya untuk mengelompokkan berdasarkan wilayah. Nah, kemudian ada juga ada mata kuliah yang ada di prodi matematika dan ada juga di prodi statistik ya. Tadi ada kalkulus. Nah, kalkulus ini mata kuliah wajib dan di beberapa program studi ya pasti ada. Cuma mungkin ada yang namanya berbeda-beda. Ada yang menyebutnya matematika dasar, ada yang menyebutnya kalkulus satu, kalkulus dua. Nah, ini basic benar-benar dari ilmu matematikanya kita juga dapat gitu. Nah, mungkin ada yang apa pernah mendengar itu ya tentang aktuaris atau orang yang membidangi atau ahli di bidang asuransi gitu yang lagi marak-maraknya sekarang. Di sini juga kita ada loh kurikulumnya atau mata kuliah yang mempelajari tentang ilmu aktuaria. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari atau kita dapatkan di perkuliahan di prodi statistik ini gitu. Gitu Kak, udah di-spill ya. Wah, Ibu baik sekali. Luar biasa ya ternyata memang program studi statistika ini ternyata kita belajarnya bukan tentang hanya hitung-hitungan, tapi kita juga pelajarannya itu yang kayak pelajaran SMA mungkin yang bisa kita bilang Bu ya kayak agama, kewarganegaraan dan segala macamnya itu kita memang pelajari lagi di sini karena memang kalau kata orang Bu ya kita boleh belajar tapi jangan hanya ngestak di situ, harus juga punya ilmu yang lainnya. Baik Ibu luar biasa sekali. Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya. Kayaknya tadi Ibu ada bilang tentang peminatan-peminatan deh. Kira-kira peminatan apa aja sih yang ada di program studi statistika? Boleh Ibu dijawab, Ibu? Oke, peminatannya tadi udah saya spill ada tiga ya, bisnis dan keuangan, kemudian ada sosial dan industri, kemudian lingkungan dan kebencanaan. Mungkin nih yang jadi pertanyaan apa sih beda dari ketiganya gitu ya, sehingga kok ini jadi concern utama di profil program studi dalam membentuk kurikulumnya gitu ya. Nah, kira-kira yang akan kita apa pelajari di sini. Untuk ketiga bidang peminatan itu, eh, kita harus melihat lagi basic apa atau mata kuliah wajib apa yang bisa mendukung dalam bidang bisnis dan keuangan. Nah, kalau di sini kita punya yang namanya, saya mungkin cerita dulu ya mata kuliah yang ada di prodi statistik itu selain ada mata kuliah
wajib itu ada yang namanya mata kuliah pilihan gitu. Nah, mata kuliah pilihan ini itu sendiri eh, bisa kita klasterkan, bisa kita pilah menjadi mata kuliah wajib minat, kemudian mata kuliah pilihan program studi, dan mata kuliah minor. Nah, apa nih bedanya gitu ya? Nah, yang menjadi pembeda dalam tiga bidang minat itu tadi tentunya ada di mata kuliah wajib minat gitu. Nah, untuk di wajib minat bidang bisnis dan keuangan, maka mahasiswa wajib mengambil namanya matematika aktuaria 2, pengantar statistika keuangan, pengantar matematika finansial 1, pengantar matematika finansial 2. Nah, itu 4 mata kuliah wajib minat yang harus diambil bagi mahasiswa yang akan concern di bidang minat bisnis dan keuangan. Nah, kalau dengar tadi ya istilah-istilah mata kuliahnya, nama-nama mata kuliahnya, nggak jauh-jauh lah ya dari uang gitu ya. Namanya aja bisnis dan keuangan. Orang bisnis butuh duit gitu ya. Maka harus dikasih pelajaran nih tentang gimana nih statistik keuangannya, gimana nih matematika keuangan atau matematika finansialnya. Nah, mungkin kalau saya lihat dari apa ya, dari pola pengambilan tugas akhir atau skripsi mahasiswa gitu ya, eh, yang concern di bidang bisnis dan keuangan biasanya ini ngambil skripsinya, dia banyak bahas tentang saham, portofolio, obligasi gitu ya. Kemudian pembayaran premi, asuransi jiwa dan sebagainya. Jadi pokoknya yang bau-bau bisnis sama keuangan deh ada di sini gitu. Nah, sedangkan kalau bidang sosial dan industri di sini eh, ada mata kuliah wajib minat yang harus ditempuh, yaitu ada yang namanya riset operasi, kemudian structural equation modeling, kemudian program linear. Wow, namanya luar biasa ini mata kuliahnya. Eh, nah, eh, di program studi matematika ada loh mata kuliah riset operasi juga. Di program studi matematika juga ada materi program linear gitu. Nah, tapi kalau di sini kita mewajibkannya adalah untuk yang sosial dan industri. Karena apa yang akan dipelajari? Eh, saya kasih contoh aja kalau dalam bidang industri gitu ya. Sebuah perusahaan ketika mereka memproduksi barang gitu ya, tentunya mereka harus pandai-pandai ini ya menganalisis itu ya berapa berapa budget yang dipunya, berapa biaya operasional, berapa biaya produksinya, berapa banyak produksi barang yang bisa dihasilkan, dan bagaimana pola pendistribusiannya. Barang itu akan didistribusikan kemana saja, gitu ya. Dan bagaimana supaya pada saat kita mendistribusikan barang itu bisa seefektif mungkin, gitu ya, pengeluaran biaya operasionalnya. Mungkin eh, jalur tempuhnya gitu ya, memperpendek jalur tempuh gitu. Mungkin kita mempercepat waktu pengiriman. Ah, Nah, seperti itu yang bisa apa kita pelajari di dalam riset operasi ataupun seperti di program linier. Itu contohnya salah satu contoh kecil saja. Jadi itu salah satu hal yang bisa dikerjakan di dalam bidang sosial dan industri. Terapannya seperti itu. Gitu. Masih banyak lagi yang bisa kita kerjakan di dalam bidang sosial dan industri. Satu lagi bidang lingkungan dan kebencanaan. Di sini ada 3 ya mata kuliahnya. Pengantar analisis data spasial, sistem informasi geografis, structural equation modeling. Nah, di sini ada 3 mata kuliah wajib minat yang harus ditempuh. Nah, kalau kita berbicara bidang lingkungan dan kebencanaan, ini luas banget ya. Banyak sekali kasus yang bisa kita terapkan statistiknya. Seperti kalau di Kalbar itu eh, kita nggak hanya punya musim musim hujan dan musim kemarau ya, tapi ada satu lagi musim asap gitu. Nah, eh, dengan dengan menguasai statistik di bidang lingkungan dan kebencanaan, kita bisa
menganalisis atau membuat kajian tentang persebaran pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana seperti itu. Nah, itu menggunakan konsep analisis data spasial dan lain sebagainya itu bisa sekali. Jadi itu yang membedakan ketiga bidang minat itu. Kalau Kak Yohana sendiri kira-kira di bidang minat apa ya? Oh, baik, Ibu. Kebetulan saya juga udah mau masukin semester 4 kan, Bu, ya. Jadi kemarin tuh sempat pengen ke bisnis keuangan. Cuman entah kenapa setelah ditelaah lagi, terus nanya-nanya ke kakak kelas segala macam, kok kayaknya lingkungan kebencanaan menarik juga ya. Jadi sepertinya saya akan mengambil minat ke bidang lingkungan dan kebencanaan, Ibu. Iya, artinya mau di bisnis dan keuangan ataupun di sosial dan industri ataupun di lingkungan dan kebencanaan, ketiga bidang minat itu sama-sama memberikan kebermanfaat dan ilmu yang lebih untuk calon sarjana statistika tentunya. Benar, setuju sekali sama Ibu. Memang sebenarnya kalau mau dibilang yang mana sih yang paling bagus, semuanya perfect, semuanya memang cocok. Cuman balik lagi ke diri diri sendiri, Bu, ya. Memang mana yang lebih senangnya di mana, minatnya di mana. Nah, oke, teman-teman kan udah pada tahu nih. Ternyata di statistika ini ada 3 peminatan loh, dan juga tadi Ibu Neva juga udah menjelaskan kepada kita perbedaannya apa-apa aja. Nah, mungkin di sini Ibu ada teman-teman yang bertanya, kira-kira kalau misalnya keterima menjadi mahasiswa atau mahasiswa di program studi statistika, apa aja sih Bu fasilitas dan sarana yang didapatkan ketika kita berkuliah di sini? Oke, kalau kita berbicara fasilitas dan sarana ya, sarana prasarana yang ada umumnya di Universitas Tanjung Pura itu banyak sekali yang bisa kita nikmati ya. Kalau mulai dari masuk Untan itu sendiri kita sudah bisa melihat ya ada UPT Perpustakaan yang semegah itu gitu ya. Kemudian ada UPT Bahasa, kemudian ada gedung konferensi, ada gedung kuliah bersama A, gedung kuliah bersama B, di mana aktivitas-aktivitas perkuliahan pun gitu ya bisa dilaksanakan di sana. Kemudian kita juga di Untan punya laboratorium dasar terpadu yang posisinya berada di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di situ eh, banyak yang bisa dilakukan perkuliahan di sana selain ilmu sainsnya ya ada kimia, ada apa biologi gitu ya lab-labnya. Di situ juga ada lab komputer di situ. Nah, itu bisa kita gunakan fasilitas tersebut untuk perkuliahan. Nah, kalau kita mau lebih spesifik lagi masuk ke MIPA-nya gitu ya. Mulai dari tepi jalan Fakultas MIPA yang gedung lama dulu kita di situ ada Taman Pintar FMIPA. Nah, di situ ada Taman Pintar FMIPA di mana mahasiswa bisa duduk santai sambil buka laptop sambil menunggu perkuliahan bisa diskusi dengan teman-temannya di situ. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga dengan fasilitas WiFi yang ada di Untan. Itu lumayan lumayan bisa membantu kita gitu ya untuk mengakses internet. Nah, kemudian fasilitas lain kalau kita mulai masuk di area gedung baru Fakultas MIPA, eh, kita punya ruang-ruang kelas gitu ya. Kebetulan nih, program studi statistik ini berada di wilayah MIPA bagian Gedung Baru. Nah, ada 3 lantai ya di sana, di mana kalau untuk lantai 2 di situ itu adalah ada ruang jurusan matematika, di mana ada ketua jurusan, ada sekretaris jurusan, dan kaprodi beserta kepala labnya ada di lantai 2. Kemudian kita punya ruang riset di lantai 2 di mana mahasiswa uh, bisa bisa diskusi, bisa melangsungkan seminar hasil di dalam ruang riset itu juga. Kemudian kalau di lantai 3 itu adalah ruang dosennya. Nah, selain itu di gedung baru kita punya yang namanya ruang baca Fakultas MIPA.
Nah, kalau kita berbicara ruang baca gitu ya, kalau tadi di tingkat untannya, di tingkat universitas kita punya UPT perpustakaan, kalau di Fakultas MIPA kita punya ruang baca di mana kita bisa menikmati buku-buku gitu ya, dan skripsi-skripsi yang udah tertata rapi di situ, maka di jurusan matematika kita juga punya ruang baca sendiri yang bisa diakses. Nah, cuma bedanya kalau ruang baca di jurusan matematika ini bukunya nggak kita pinjemin ke mahasiswa untuk dibawa pulang ya, hanya baca di tempat. Nah, itu koleksi-koleksi dari Bapak Ibu dosen gitu ya, yang menitipkan buku-bukunya di sana. Nah, kemudian ada kita punya smart area. Nah, smart area ini ada di lantai 2, ada di lantai 3 yang memang sudah apa ya dipisahkan untuk kawasan laki-laki tersendiri, kawasan perempuan juga tersendiri, di mana adik-adik bisa beraktivitas di situ. Kadang nih ada yang seminar skripsi atau sidang skripsi online, mangkalnya di smart area gitu, manfaatkan fasilitas di situ. Kemudian ada juga mungkin rapat-rapat kecil organisasi bisa pakai ruang di smart area tersebut. Jadi eh, namanya smart area ya, area untuk orang-orang smart gitu. Jadi di situ aktivitas apa akademik yang apa non formal bisa berlangsung gitu. Dan tentunya jangan dibayangin itu duduknya pakai kursi, meja, papan tulis, enggak. Ini dibuat santai gitu, lesehan. Jadi lebih lebih apa ya? Dibilang bukan rakyat ya, lebih gaul lah ya. Kita bisa duduk santai, lesehan sambil buka laptop sambil diskusi dengan temannya. Nah, ada juga kita laboratorium juga di Fakultas MIPA. Eh, Kalau total di Fakultas MIPA ini kurang lebih ada 14 atau 15 laboratorium gitu. Banyak. Nah, baru terasa banyaknya itu biasa ketika mahasiswa mau mengurus sidang skripsi mau bebas lab gitu, karena harus door to door minta tanda tangan bebas lab. Kalau kalau yang sebelumnya nggak tahu, taunya hanya ada lab komputer statistik, lab komputer matematika, kemudian lab komputer terpadunya MIPA, hanya itu. Atau mungkin hanya lihat ada lab biologi, fisika, kimia aja. Tapi kalau dirinci ada 15 lab di Fakultas MIPA. Nah, selain itu, kalau kita berbicara kondisi ruang kelas, ya, alhamdulillah sudah lebih lebih baik sekarang. Beberapa ruang kelas sudah ada AC-nya, gitu ya. Kemudian untuk tahun ajaran baru ini, tahun ajaran baru, untuk semester baru ini, papan tulisnya udah beberapa diganti dengan yang bagus gitu ya. Artinya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga masa pun nyaman, dosen juga bisa betah di dalam kelas. Biasanya kan kadang, aduh panas gitu ya, aduh udahlah panas, dapat ngajar jam siang, pingsan rasanya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa katakan untuk perkuliahan di Fakultas MIPA, ruang kelasnya sudah lebih bagus. Ya. Tentunya ini merupakan salah satu upaya dari Fakultas MIPA untuk eh, apa ya membuat daya tarik tersendiri bagi adik-adik yang berminat untuk melanjutkan studi di program studi statistik. Nah, itu mungkin sebagian apa fasilitas sarana dan prasarana yang bisa kita akses ya di MIPA. Tentunya juga kita ada ruang ini ya, ruang layanan mahasiswa. Di situ ada ruang akademik, ada ruang apa umum dan perlengkapan juga, di mana kita bisa meminjam infokus, meminta spidol dan sebagainya. Pokoknya komplit deh gitu. Nggak nyesel loh masuk prodi statistik gitu. Gitu kayak Hana. Baik, Ibu, terima kasih. Saya setuju banget, Ibu. Dan untuk dari saya, review saya sebagai mahasiswi statistika pada saat ini, yang dibilang oleh Ibu Neva itu baru sebagian kecil dari fasilitas dan prasarana yang telah saya dapatkan sebagai mahasiswa. Nah, jadi teman-teman yang pengen tahu kok masih bisa dibilang sedikit sih, emang gimana Kak lebih banyaknya? Masuk program studi statistika dulu makanya biar bisa langsung tahu gimana luang lingkupnya. Baik Ibu, Boleh terima di-spill, kasih. Kak. Spill, Iya, oh. mungkin boleh di-spill sedikit ya. Apa kalau yang apa sekarang kan eh, banyak yang suka cari spot Instagramable gitu ya, spot-spot foto Tuh. gitu ya. Nah, sekarang ini bisa bisa kita katakan kalau di MIPA banyak gitu ya yang bisa kita jadikan spot foto gitu. Jadi eh,
kalau eh, ada yang apa, yang tanda tanya, penasaran seperti apa sih gitu, jangan lupa kepoin IG-nya Prodi Statistik Untan gitu ya, di follow gitu ya. Jadi di situ kita banyak informasi yang bisa kita apa berikan, kita tampilkan melalui foto-foto baik itu kegiatan Bapak Ibu dosen di dalam kelas atau di luar kelas gitu ya, dan juga prestasi-prestasi abang kakak mahasiswa, atau juga mungkin testimoni dari para mitra dan juga alumni dari Prodi Statistik. Pesan sponsor seperti itu ya Kak, ya. Di follow akun IG-nya Statistik. Benar, setuju Oke. banget itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kepo nih, bisa mau tahu statistika, program studi statistika itu di mana, boleh banget tinggal follow aja Instagram program studi statistika Untan. Baiklah, teman-teman, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 10. Kayaknya tadi baru pukul 7 kita mulai ya, Ibu. Kita mulai pukul 9. Dan tidak terasa karena kita telah berbincang-bincang, waktu telah menunjukkan pukul 10. Nah, berhubung tadi kita ingat-ingat dulu kali ya, Ibu Neva kayaknya tadi ada bilang sesuatu deh. Kita yang bertanya akan mendapatkan merchandise dari Iya, Ibu Neva. betul. Boleh Kak, boleh kita kita sambil ini dong Boleh? giveaway-nya Oh gitu. betul, giveaway ya Bu. Cuman kita nggak perlu pakai ini ya Bu. Apa yang biasa kan kalau giveaway itu harus follow Instagramnya dulu, harus dijadikan repost. Ini tinggal bertanya saja Ah, langsung dapat. iya, tinggal bertanya aja nggak apa-apa gitu kan. Kita lagi promosi nih ya. Tak kenal maka Baiklah, tak sayang ya. benar Ibu, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenalan biar bisa sayang-sayangan, benar tidak Ibu? Baiklah, jadi kebetulan saya udah cek, wah antusias para peserta yang mengikuti talkshow kita pada hari ini sangat luar biasa ya Ibu. Belum saya buka sesi ini sudah ada yang bertanya nih, dua orang ini dari Hani dan dari Naila Dwi Maisha. Baik, ini langsung saya bacakan aja kali Ibu ya pertanyaan dari mereka Iya. berdua. Baru nanti sekiranya ada teman-teman lain yang ingin bertanya boleh raise hand atau mungkin boleh juga diketik langsung di kolom komentar. Baik, pertanyaan pertama dari Hani. Izin bertanya melalui chat ya Kak Yohana dan Ibu Neva. Saya dari Natuna. Wah, dari Natuna. Halo Natuna. Tertarik Wow, kuliah ke kalau Pontianak karena lebih dekat dibandingkan ke Kepulauan Riau. Kalau untuk lulus, apakah di Fakultas MIPA susah ya? Dan untuk ketersediaan beasiswa bagaimana pula? Terima kasih. Oke, Ibu. Silakan dijawab, Ibu. iya. Wow, luar biasa pertanyaannya dari Natuna. Ya, eh, ini sebelum saya jawab, saya doain dulu nih, gitu ya. Semoga nanti beneran nih masuk ke Prodi Statistik Untan, amin, gitu. Nah, kalau kita bilang masuknya susah, bisa kita bilang eh, susah iya, gampang juga iya gitu ya. Jadi susah-susah gampang gitu ya. Tentunya kita melihat passing grade ya. Eh, Perbandingan antara kuota yang disediakan dengan jumlah apa peminat atau pelamar, dan perlu kita ketahui bersama bahwa program studi statistik ini peminatnya luar biasa, itu selalu melebihi dari kuotanya, nggak pernah kita di bawah kuota. Kalau misalkan peminatnya di bawah kuota ya tentunya tinggal nyemplung gitu ya. Nah, tapi ini kita bersaing gitu. Nah, tentunya tadi kalau kalau memang kita serius ingin masuk ke program studi statistik Untan, eh, bisa kita lihat passing grade-nya berapa gitu ya. Dan kita punya standar bagaimana kita bisa mengejar passing grade itu, bagaimana kita pola belajarnya supaya bisa lolos baik itu di jalur seleksi. Kan kita ada 3 seleksi ya di sini. Satu jalur penerimaan apa eh, melalui jalur prestasi SNBP, yang ini sudah mulai apa pengisian data. Kebetulan saya punya anak juga ini kelas 3 SMA ini. Saya juga berdebar-debar lewat jalur prestasi. Bulan ini kita diminta menginputkan ya untuk pilihan satu, pilihan dua mana untuk jalur prestasi. Kemudian kalau itu sudah lewat masanya, nanti ada jalur kedua, seleksi nasional bersama ya, yang bukan jalur prestasi, ini nasional. Kemudian yang terakhir ini adalah jalur mandiri, seleksi mandiri atau TBK. Nah, eh, kalau jadi sebenarnya kita peluangnya banyak gitu ya. Kalau kita eh,
lolos dalam seleksi raport di tingkat sekolah gitu, kita tentu punya sebuah tiket eligible gitu ya untuk bisa melamar melamar melewat jalur prestasi. Nah, kemudian kalau misalkan kita tidak eligible atau tidak berhasil melalui jalur yang eligible tadi, kita masih punya kesempatan yang kedua. Kalau nggak lolos lagi, punya kesempatan yang ketiga. Nah, artinya apa gitu ya? Di sini benar-benar eh, kita harus menjatuhkan strategi yang tepat dalam meletakkan pilihan kita. Kalau memang kalau memang kita apa ya memang ingin masuk di prodi statistik, maka concern di situ, letakkan itu di pilihan pertama kita gitu ya. Nah, tentunya saya rasa adik-adik punya punya minat dan kemampuan yang tinggi di sini untuk masuk di prodi statistik Untan gitu. Nah, kemudian jangan khawatir kalau terkait dengan biaya kuliah ya, saya bisa bisa bilang Untan itu udah paling murah banget gitu ya di antara universitas yang lain, negeri yang lain gitu. Eh, karena apa? Kita kita bisa bisa membandingkan deh, itu bisa kita cari itu di internet ya, biaya pendidikan itu ya. Kita menggunakan sistem UKT, uang kuliah tunggal. Artinya apa? Kita kuliah dalam untuk mencapai gelar sarjana itu kita butuh berapa duit sih gitu ya. Nah, itu nanti akan dibagi menjadi beberapa semester. Nah, intinya gini, kalau UKT sekarang, uang kuliah tunggal ini eh, ada, kalau tidak salah 8 level ya, UKT 1, UKT 2, UKT 3, sampai UKT yang ke-8 yang paling mehong ya, paling mahalnya gitu ya. Nah, eh, ketika kita menginputkan data di dalam apa isian ketika kita melamar ya, mendaftar sebagai calon mahasiswa baru, jangan sampai salah input. Kesalahan input data di sini bisa data penghasilan orang tua, data rekening listrik gitu ya, data pajak kendaraan bermotor yang dimiliki anggota keluarga, data kartu keluarga gitu ya. Eh, ini nggak boleh salah input. Kalau salah input itu akan berpengaruh pada peletakan UKT adik-adik semua gitu. Jadi kadang banyak sekali masalah yang ditemui kan. Aduh, kena UKT mahal nih, kan saya nggak ini, mohon maaf nih, orang tua saya nggak ini, nggak pegawai negeri, hanya buruh, kok bisa dapat UKT 8. Nah, setelah dirunut lagi, nah yang ternyata dia nggak ngisiin data apa gitu, sehingga akhirnya masuknya ke UKT yang lebih tinggi. Nah, seperti itu yang sering terjadi gitu, sehingga harus ada peninjauan ulang. Nah, jangan khawatir lagi nih, kalau sudah masuk jadi mahasiswa di prodi statistik Untan gitu ya, banyak sekali beasiswa yang bisa kita ikuti, kita pilih gitu ya. Eh, biasa kalau kalau yang rutin ada Genbi ya, beasiswa dari Bank Indonesia itu ada seleksinya, beasiswa dari apa? Dari Jarum, kemudian beasiswa apa BBM, PPA, banyaklah pokoknya kalau kita berbicara beasiswa gitu ya. Jadi asal apa? Asal nilai kita itu bagus, bisa menjaga stabil IPK-nya, syukur-syukur nilai nilai kita meningkat terus, jangan sampai terjun payung gitu, terjun bebas. Nah, kalau misalkan berhasil dapat beasiswa tapi kita nggak bisa menjaga eh, stabilitas dari nilai-nilai kita, ya udah mohon maaf lahir dan batin gitu ya, cabut gitu ya. Nah, ini sudah sering sekali diingatkan. Mungkin ada yang bertanya lagi, aduh Bu, eh, kalau misalkan kena biaya kuliah yang mahal, terus nggak dapat beasiswa, terus kira-kira orang tua juga agak engap-engap dalam bayar, soalnya adik saya banyak nih Bu, gimana dong solusinya? Boleh nunggak nggak nih? Gitu ya. Nah, ini sering sekali pertanyaan seperti kita kita dapatkan, sehingga Untan alhamdulillah banget ya, beberapa tahun ini sudah menyediakan salah satu fasilitas itu ya, fasilitas cicilan UKT. Nah, bukan aja kita bisa kredit barang nih kok di luar. Nah, ini nih ibaratnya kita kredit bayar bayar uang kuliah gitu ya, nyicil. Bisa dicicil 2 kali uang kuliahnya gitu kan, dengan prosentase pembayaran pertama mungkin ada yang 50%, pembayaran kedua berikutnya 50% harus dilunasi ketika mau masuk semester selanjutnya. Seperti itu. Jadi insya Allah banyak jalan menuju Roma ketika apalagi untuk
dunia pendidikan gitu. Jangan khawatir nggak bisa bayar uang kuliah, jangan khawatir nggak bisa masuk prodi statistik Unpad. Gitu Kak. Baik, oke. Kepada Hani, jawaban dari Ibu Neva semoga sudah menjawab pertanyaannya Hani. Karena memang saya juga percaya Ibu, selagi kita ada usaha dan kita berkeinginan besar, maka pasti semua jalan itu akan dibukakan untuk menempuh apa yang kita inginkan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Naila Dwi Maesya dari SMA Negeri 9 Pontianak. Selamat pagi Ibu, saya izin bertanya melalui kolom chat Ibu. Tadi kan Ibu Neva sempat mention mengenai peminatan di statistika, ada lingkungan dan kebencanaan. Nah, apakah nanti kerjanya bisa di BMKG salah satunya atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Dipersilakan Ibu Wow, untuk menjawab. oke, keren banget ini pertanyaannya ya. Pertanyaan yang luar biasa. Oke, mungkin di sini eh, sekalian aja deh saya jelasin apa sih sebenarnya prospek kerja selulus dari prodi statistik ya. Nah, eh, memang benar kita tadi punya 3 peminatan, salah satunya tentang lingkungan dan kebencanaan. Nah, sangat-sangat jangankan bekerja di situ, sebelum sebelum memilih pekerjaan di situ kita aja memungkinkan banget loh kalau mau magang di situ atau kerja praktek di situ karena eh, Fakultas Milipautan punya kerjasama atau punya MOU eh, dengan BMKG di Kalimantan Barat ini gitu. Jadi apa sangat terbuka sekali. Kebetulan untuk kepala BMKG Kalbar yang di apa letaknya di dekat bandara ya kalau nggak salah kantornya bestie saya gitu. Ibunya bestie saya. Jadi bisa dengan mudah banget kita menjalin kerjasama dalam bidang magang dan penelitian atau sebagainya. Begitu. Nah, eh, yang lainnya yang mungkin pengen bidang minatnya di bisnis dan keuangan nantinya atau mungkin di sosial dan industri, jangan khawatir juga gitu. Bu, kalau bidang minat yang lain, prospek kerjanya gimana? Aman nggak, Bu? Gitu. Gampang nggak, Bu? Gitu. Nah, adik-adik, setelah kita menyelesaikan perkuliahan di prodi statistik ya, eh, banyak sekali profesi yang bisa kita geluti ya. Jadi kita bisa berprofesi sebagai eh, analis analis data, kemudian analis kontrol kualitas, kemudian analisis riset pasar, kemudian juga menekuni spesialis pemasaran, peneliti survei itu juga bisa, kemudian ahli biostatistik, ahli statistik, aktuaris, analisis riset operasional, analis anggaran, banyak banget. Hingga profesi-profesi ini bisa kita temui loh. Di mana kita temui? Mungkin kalau ada yang cita-cita jadi PNS gitu ya, bisa banget gitu. Jadi profesi-profesi itu selain bisa kita kita raih apa secara non PNS ya untuk jalur non PNS ini di PNS-nya ada. Biasanya ada di Kementerian Informasi dan Teknologi Diskominfo itu juga ada. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, kemudian di Bappenas banyak pakai gitu. Kalau di apa di daerah Bapeda itu juga apa membutuhkan alumni statistik gitu. Eh, apalagi di ini Badan Pusat Statistik gitu ya tempatnya statistik gitu. Nah, jadi BUMN hingga lembaga survei atau perbankan itu butuh tenaga statistik. Jadi jangan ragu untuk memilih prodi statistik Untan gitu ya. Oke, Kak. Baik Ibu, wah, luar biasa sekali. Berarti untuk Naila. Ini udah bertanya nih kan ya tentang minat nih. Sepertinya Naila ini ambisinya untuk bisa terima menjadi mahasiswi program studi statistika udah nampak nih Bu ya. Bisa kita terangin nih Bu ya. Karena Iya, tinggal udah, banyak doa dan usaha. ya betul. Ya, kami doakan kepada Naila juga kepada Hani tadi kalau memang masuk ke program studi statistika semoga dimudahkan dan bertemu dengan Ibu Deva yang keren dan juga saya. Ya, sih. Oke. Selanjutnya ini ada dari Dimas dan Zulkifli. Kebetulan ada 4 pertanyaan Ibu. Boleh kali Ibu ya empat-empatnya kita jawab aja Ibu ya? Atau Boleh. bagaimana? Boleh. Oke, Apa sih yang dari enggak ya?
Soalnya si Zulkifli ini tadi saya lihat udah raise hand, Bu. Cuman ini pertanyaannya keselip sama Dimas tadi. Jadi kita menjawab pertanyaan dari Dimas dulu. Dimas Torik dari SMA N 1 Pemangkat. Assalamualaikum Ibu. Maaf sebelumnya izin bertanya, apakah perbedaan statistika itu sendiri dengan prodi aktuaria atau bahkan dengan prodi sains data? Apakah mereka sebenarnya sama saja atau ada perbedaan besar? Apalagi di statistika Untan ini ada peminatan bisnis dan keuangan yang kurang lebih sama dengan aktuaria. Kalau saya tidak salah dengar tadi. Terima kasih Ibu. Dipersilakan Ibu. Iya, keren banget ini, luar biasa pertanyaannya. Dari mana pemangkat ya? Iya, oke. Eh, tadi saya sempat jawab tentang perbedaan prodi statistika dengan prodi matematika ya, karena yang berada di bawah satu naungan jurusan matematika. Sebenarnya kalau kita mau menjawab yang tadi beda beda nggak ya prodi statistika dengan prodi aktuaria dengan prodi sains data yang marak baru-baru ini apa lahir gitu ya, prodi sains data gitu ya. Eh, Kita bisa melihat dari profil lulusan dan tujuan pendirian prodi itu sendiri gitu ya. Capaian pembelajaran yang diinginkan kita bisa lihat dari situ. Nah, tentunya eh, kalau kalau memang yang ingin berprofesi eh, menjadi seorang aktuaris benar-benar sudah diprogramkan. Aku nanti kalau udah selesai SMA, aku mau kuliah dan mau jadi seorang aktuaris. Pokoknya mau fokus di situ ya. Tentunya pilihannya akan ke prodi aktuaria gitu. Karena tentunya kalau kita kuliah di prodi aktuaria, ya di situ detil apapun ilmu yang membangun aktuaria akan dikupas tuntas di situ gitu. Nah, sama juga dengan sains data. Kalau kalau mau apa menjadi profesi di bidang sains data atau data science itu berarti dari awal udah diprogramkan pokoknya aku mau masuk di prodi itu aja gitu. Nah, tapi sekali lagi eh inilah salah satu kebanggaan saya bisa berada di prodi statistik Untan gitu ya. Meskipun kita menggunakan bendera prodi statistik Untan gitu ya, kita bisa menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang merujuk dari bidang minat tadi, bisa menjadi ke bidang minat apa tadi bisnis dan keuangan gitu ya, yang mempelajari juga aktuaria. Kemudian juga apa sains datanya juga di situ didukung dengan mata kuliah yang memang digunakan dalam apa prodi sains data. Sehingga jangan khawatir kalau adik-adik kuliahnya di prodi statistika Untan, saya pokoknya nggak bosan promosi deh. Nah, adik-adik tetap bisa menjadi seorang aktuaris dan adik-adik juga tetap bisa berprofesi di bidang sains data. Karena apa? Karena kurikulum yang disusun di Prodi Statistik Untan sudah apa mencakup kebutuhan dasar membentuk apa profil lulusan sebagai aktuaris juga bisa, sebagai ahli sains data juga bisa. Nah, tentunya ketika kita mau menjadi seorang aktuaris gitu ya, eh, melalui apa prodi statistik tentunya ini harus benar-benar concern gitu ya mengambil mata kuliah peminatannya tadi bidang minat statistik apa bisnis dan keuangan di mana di situ runtut ada matematika aktuaria satu, ada matematika aktuaria dua, kemudian ada namanya mata kuliah saya spill juga eh, teori resiko gitu, manajemen resiko. Jadi perlu adik-adik ketahui semua bahwa untuk menjadi seorang aktuaris itu nggak cukup jadi sarjana saja, enggak. Aktuaris itu profesi, sehingga untuk meraih eh, sebutan atau gelar profesi aktuaris ini setelah S1 kita wajib menempuh mata ujian untuk sertifikasi profesinya itu sendiri. Nah, sertifikasi profesinya tentunya berjenjang. Untuk menjadi seorang aktuaris ada dua tahapan levelnya. Satu, menjadi ajun dulu dengan mengikuti beberapa mata ujian, 7 kalau nggak salah. Kemudian kalau udah jadi ajun aktuarisnya, kita bisa next ujian lagi untuk mengejar gelar fellow-nya sebagai aktuarisnya. Nah, tentunya mata ujian yang
diadakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia itu basic ilmunya sudah ada di kurikulum program studi statistika FMIPA Untan. Ada matematika aktuaria 1, ada matematika aktuaria 2, di mana nanti mata ujiannya adalah matematika aktuaria. Kemudian ada pengantar matematika finansial 1, pengantar matematika finansial 2, yang ini juga ada mata ujiannya untuk sertifikasi aktuaris. Kemudian ada juga teori risiko dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait beda prodi statistika dengan prodi apa tadi aktuaris dengan prodi aktuaria dengan prodi data science atau sains data. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, kepada Dimas, semoga Ibu jawaban dari Ibu Neva tadi sudah menjelaskan semua pertanyaan dari kamu ini ya. Nah, ini selanjutnya dari Zulkifli Arigani, SMA N8 Pontianak. Selamat pagi, Bu. Izin bertanya melalui chat ya, Bu. Sebelumnya sempat disinggungkan ya, Ibu, terkait kapan terbentuknya Prodi Statistika di MIPA. Nah, saya penasaran kenapa Universitas Tanjung Pura dapat melahirkan Prodi Statistika, Bu. Saya masih penasaran kenapa Prodi Statistika di Kalimantan tuh baru ada di Untan ya, Bu. Dan kenapa Prodi Statistika di Indonesia masih terbatas ya, Bu. Oke, Ibu, dipersilakan untuk menjawab, Ibu. Wow, pertanyaan tentang sejarah ini ya. Iya, eh, kalau kita melihat kebijakan-kebijakan yang ada ya, eh, proses pembentukan program studi, sebuah program studi ini tidaklah eh, simple gitu ya. Jadi sebuah program studi ini bisa terbentuk tentunya melalui suatu usulan. Usulan ini bisa kita buat tentunya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada gitu ya. Nah, faktor apa aja tuh? Sumber daya manusianya gitu kan, ada nggak nih kalau mengusulkan prodi nanti tiba-tiba prodinya ada nggak ada yang ngajar gitu kan, dosennya nggak ada, nah kan susah juga ya. Berarti kita harus lihat dulu ketercukupan tenaga pengajarnya yang menyusun apa proposal usulan itu. Kemudian eh, kita lihat dulu apa ya, animo gitu ya, animo itu minat-minat dari siswa itu sendiri gitu ya, lebih banyak ke arah mana gitu kan, tentunya melalui survei-survei kecil gitu. Kalau misalkan didirikan prodi X gitu ya, kira-kira berapa orang nih yang minat, kira-kira seperti apa nih yang diinginkan gitu. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana ini memadai nggak, mencukupi enggak. Artinya apa? Eh, Kalau sebuah program studi ini sudah terbentuk, tentunya akan ada mahasiswa di dalamnya. Kalau ada mahasiswa, tentunya ada aktivitas di situ. Aktivitas apa? Aktivitas perkuliahan di kelas, aktivitas kegiatan mahasiswa. Nah, kira-kira cukup nggak nih ruang kelasnya? Cukup nggak nih apa kursinya dan sebagainya? Ini harus dipertimbangkan. Jadi nggak serta-merta ketika kita mengusulkan itu langsung diokein gitu. Jadi dilihat ketersediaan sarana prasarana dengan estimasi dari jumlah mahasiswa yang kedepannya akan masuk ke program studi baru tersebut. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa kok prodi statistik bisa bisa ada di 2013 ya gitu ya, kok mendapat mandat gitu. Eh, Sebenarnya ada latar belakangnya juga ini. Pada pada akhir 2012 atau pada awal 2013 gitu ya, eh, kementerian ini memberikan lampu hijau gitu untuk membuka program studi baru di universitas masing-masing melalui jalur khusus, jalur mandat gitu ya. Jadi tentunya Untan ini melihat ketersediaan SDM yang ada, prospek gitu ya. Kira-kira nih kalau di Fakultas MIPA nih cocoknya kita mau nambah prodi apa ya gitu ya. Nah, di 2013 tidak hanya prodi statistik yang lahir di MIPA berbarengan melalui mandat. Jadi kami punya saudara nih. Saudara kami ada program studi ilmu kelautan dan program studi
sistem informasi yang lahirnya kurang lebih berbarengan melalui jalur mandat di 2013 itu. Kalau kalau di seuntannya itu sendiri banyak, jadi lebih dari apa ya, lebih dari 20, kalau nggak salah 21 prodi mandat atau 23 prodi mandat gitu. Jadi, nah, lahirnya prodi-prodi itu tentunya berdasarkan ketersediaan SDM dan kebutuhan apa di Kalbar ini gitu. Nah, kalau ditanya kenapa ya prodi statistik sekarang, kenapa prodi statistik kok nggak banyak gitu. Nah, mungkin sekarang bisa bisa dilihat, bisa di googling bahwa prodi statistik itu sekarang udah banyak. Eh, Perlu adik-adik ketahui bersama bahwa ketika 2013 lahir prodi statistik Fakultas MIPA Untan, bertepatan di 2014 itu adalah ulang tahun dari Forum Perguruan Tinggi Statistik se-Indonesia. Pas 2014-nya ulang tahun, maka saya memberanikan diri untuk mengajak Forstat ini hadir di Untan gitu. Jadi ulang tahunnya di Untan gitu. Nah, disitulah kita memperkenalkan diri yang mulai eksis dengan kegiatan-kegiatan Forstat gitu. Nah, sehingga posisi pada waktu itu kalau tidak salah program studi statistik Untan adalah program studi statistik ke berapa ya? Ke 29 kalau nggak salah, ke 29 di yang ada di Forstat. Jadi bungsu di 2013. Kemudian dari 2013 sampai dengan sekarang itu udah banyak prodi statistik yang yang lahir dan terus bergabung menjadi bergabung di bawah naungan Forstat. Jadi udah banyak deh sekarang untuk prodi statistik. Nggak sesedikit dulu deh gitu. Itu ya, mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait prodi statistik. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, kepada Zulkifli, wah ini bertanya sejarah nih. Jangan-jangan memang udah minat nih dari awal nih. Waduh. Semoga jawaban dari Ibu telah menjawab pertanyaan dari Zulkifli. Nah, untuk teman-teman, ini ada Fahri, ada Kayla, dan yang lainnya. Wah nih, terima kasih atas semangatnya. Mereka pada senang banget, Bu, pada bertanya gimana sih ini Kak, ini segala macam Bu. Waduh, luar biasa sekali ya pagi-pagi sudah semangat. Memang inilah generasi muda yang sesungguhnya. Namun teman-teman, perlu saya himbau bahwa kita terbatas dalam waktu dan tempatnya. Jadi, bagi teman-teman yang sekiranya mungkin ingin bertanya, boleh mungkin langsung menghubungi Ibu ya di kontak person. Boleh. Boleh. Di kontak person yang Iya, ada di boleh. CV. Iya, Bu? Siap. Oke. Boleh. Boleh juga loh di-follow akunnya Statistika Untan. Kirim pesan di situ. Pasti akan dijawab deh. Karena adminnya juga fast respon semua gitu. Oh iya, Kak Yohana. Mungkin ada informasi yang mau saya tambahkan ya terkait yang tadi Boleh dah nih, Bu. kita bahas nih di awal gitu. Tentang yang bisa masuk di prodi statistik Untan ini boleh dari SMK atau enggak itu tadi sudah saya jawabkan ya bahwa bisa dari SMA, SMK, atau madrasah aliyah pun bisa dan bahkan juga bisa dari jurusan yang bukan IPA, dari IPS pun sebenarnya bisa gitu ya. Hanya saja gitu ya. Hanya saja mungkin dalam pemberian bobot skor penilaian itu bobot bobot skor yang dari IPS mungkin relatif lebih rendah dibandingkan dari SMA IPA gitu. Itu ketika kita proses seleksi yang penerimaan mahasiswa baru itu tadi. Kemudian mungkin pernah baca juga adik-adik eh, di apa ya di persyaratan untuk mendaftar di prodi-prodi tertentu gitu ya. Nah, eh, kalau kalau misalkan mau mendaftar seperti di prodi seni tari atau prodi kedokteran gitu ya, di prodi-prodi tertentu itu kan ada ujian khususnya selain ujian ujian apa UTBK atau seleksi mandiri tertulisnya. Jadi ada wawancara, ada tes apalagi tes seninya juga ada itu kan. Nah, kalau di prodi statistik kita nggak ada gitu, benar-benar melalui jalur apa eh, tulis semua gitu ya, melalui jalur seleksi itu aja. Hanya saja mungkin nanti eh, perlu diperhatikan dan perlu jadi apa ya, kalau saya bilang ancang-ancang catatan khusus gitu ya, bahwa kalau di prodi statistika ini kalau bisa
jangan buta warna gitu. Itu aja apa yang jadi perhatian kita. Bisa buta warna, tetapi buta warnanya yang parsial. Kalau buta warna total kita nggak bisa. Nah, mohon maaf, ini bukan karena kita mau diskriminatif atau apa ya Kak Yohana ya. Karena kalau kita belajar statistik, eh, kan dalam visualisasi data gitu ya, kita membuat diagram, kita membuat diagram, kita membuat grafik, membuat peta, tentu butuh apa warna-warna gitu ya, menggunakan permainan warna. Nah, itulah salah satu alasan bahwa kalau untuk di prodi statistik itu diperbolehkan buta warna, tapi buta warnanya yang parsial. Kalau total diharapkan tidak gitu, ya, tidak terseleksi di prodi statistik. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, penting gitu ya, penting untuk diketahui bersama. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas informasi tambahannya. Benar sekali, teman-teman, karena ini mungkin sedikit menyetujui dari perkataan Ibu Neva bahwa kenapa memang tidak bisa menerima yang buta warna, karena memang saya sebagai mahasiswi saja yang belajar tuh memang untuk tabel, grafik, dan segala macamnya itu memang ada warna-warnanya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak bisa membedakan warna itu kan kesulitan juga di diri sendiri ya, Ibu. Nah, jadi mencegah untuk tidak menyudutkan diri sendiri dan yang lain, maka seperti itulah dibuat peraturannya. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, pasti nih pada pada nunggu nih momen di mana siapa yang akan terpilih untuk mendapatkan merchandise dari Ibu Neva langsung. Oke. Ada Nah, berapa jadi pertanyaan tadi, Kak? tadi Ada berapa eh, pertanyaan? Empat ya? ada 4, Ibu. Empat, oke. Ada Saya kasih ke 4. empat-empatnya, boleh. Silahkan nanti Oke. hubungin lewat chat ya. Chat ini boleh dituliskan nama, mungkin nomor HP dan alamat ya, Kak Yohana ya. Tolong dicatat ya. Untuk kakak miminnya nih. Ya, boleh banget ya Dicatat. teman-teman bantu Ah, yang tadi pertanyaannya telah Kak Yohana omongin ke Ibu Neva, boleh banget di sini tulis data dirinya. Cuman di sini karena jadi kan ada 4 penanya nih. Nah, kita balikin ke Bu Neva ya, apakah keempat-empatnya diberikan, apa satunya tidak gitu. Apa mungkin bisa jadi Hani tidak mendapatkan, yang lain mendapatkan kan? Kita belum tahu. bisa Oh, 4 ya, Bu jadi. ya. Iya, Empat-empatnya empat-empatnya. dapat. Wah, cool sekali. Nah, jadi sayang banget kepada teman-teman tadi yang tidak memiliki kesempatan bertanya. Nah, ke depannya kalau ada updatean terbaru dari Statistika Untan, gercep bakaynya langsung tanya. Biar dapat, siapa tahu ada merchandise ya kan, dapat sponsor lagi ya, oke. Ya, benar. Dan untuk teman-teman yang tadi bertanya, ini berarti ada 4 orang. Ada Hani, ada Naila Dwi Maisha, ada Dimas Torik, dan Julkifli Arigani. Nah, boleh banget hubungin kontak person yang ada di pamflet untuk mengkonfirmasi diri untuk bisa mendapatkan merchandise dari Ibu Neva langsung. Begitu ya. Nah, dan untuk teman-teman yang lain yang belum berkesempatan, jangan berkecil hati karena masih akan banyak talk show, masih akan banyak program-program lainnya dari FMIPA Untan yang bakalan reach out teman-teman yang ada di luar sana. Jadi stay tune, jangan lupa follow IG FMIPA Untan, khususnya Statistika Untan. Begitu. Oke. Tidak terasa kita udah di penghujung acara, Bu ya. Wah, tadi jam 10, sekarang udah jam setengah 11, Ibu. Baiklah, mungkin ini saja, Bu, yang bisa saya sampaikan sebagai moderator pada pagi yang cerah hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kurang. Halo, tes? Ya, oke. Oke, oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Ibu. Saya Yohana Gabriel Rsita. Selaku moderator pada acara talkshow kita pagi hari ini, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan, baik dalam perkataan maupun perilaku yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga apa yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi Ibu dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Dan semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya kembalikan kepada MC, kepada Siti Afradisma, dipersilakan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Kak Yohana. Terima kasih juga ya untuk kesempatannya hari ini. Luar biasa kegiatannya. Keren. Mantap, Ibu.
Baik, terima kasih kepada Yohana Gabriel Dicita. Selanjutnya saya mengucapkan terlebih dahulu nih terima kasih kepada narasumber dan moderator kita yang luar biasa pada hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya kita ada sesi dokumentasi. Kepada para peserta dihimbau untuk mengaktifkan kamera. Sekali lagi, saya himbau kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, hadirin sekalian, kini kita telah sampai ke penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya yang untuk hadir pada hari ini, serta kepada para peserta yang dengan penuh antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya hantarkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa semua. Izin ya. Ya, Ibu, terima kasih banyak Ibu kepada para peserta dan tamu undangan diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Ibu, terima kasih Yohana. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Ibu, terima kasih.